Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 tips sebelum kita memulai bisnis. Untuk 3 tips yang kita siapkan itu adalah satu itu ada bibit, yang dua adalah pakan, yang tiga adalah manajemen. Dalam sesuatu bisnis apapun itu harus kita prioritaskan adalah manajemen. Percuma ketika kita sudah punya bisnis apapun, baik makanan, baik peternakan, baik apapun, ketika manajemen kita itu kurang, itu sangat fatal dalam hal untuk jangka panjangnya. Nah, untuk ayam petelur sendiri, ya hal yang perlu kita bahas, yang perlu kita tekankan adalah yang pertama adalah bibit. Yang mana bibit ketika kita untuk pembelian pertama, hal yang harus kita lihat adalah di mana kita pembelian bibit. Banyak orang itu membeli bibit asal-asalan di marketplace, di Play Store, bahkan di teman-teman yang enggak jelas dari mana itu. Kemarin alhamdulillah sempat sedikit cerita, punya kami itu kami membeli di Kabupaten Gresik ya teman-teman. Itu kisaran harga 88 sampai 89 kembar satu ekornya karena pas waktu musim yang mahal. Nah, untuk bibitnya itu banyak, ada yang seseorang itu ada yang peternak dari DOC, kemudian dibesarkan, kemudian dijual di harga yang flat umumnya. Nah, itu jangan sampai kita pembelian seperti itu. Perlu kita ketahui untuk bibitnya sendiri, usahakan itu membeliannya di PT, baik PT manapun. Kemarin saya PT di Mitra Sejahtera atau di Gresik itu lah, karena dia adalah ada sortiran, nanti ada ayam yang kecil kurang dari bobotnya itu nanti masuk dari polosan. Nah, itu jangan sampai. Memang semua petelur, semua ayam petelur ketika bibitnya itu dari DOC, ketika dia memang dikasih makan seadanya seapanya, itu memang ketika besar sudah, ketika diberi makan produksi memang dia sudah bisa bertelur. Tapi untuk jangka panjangnya, untuk ukuran badan, untuk resum di dalam perutnya itu kekurangan. Jadi kalau bisa itu pembeliannya itu harus di PT ya teman-teman. Jadi memang itu ada sortiran yang bagus. Memang dari ketika kita mau pulet terus kita beli di orang-orang, apa, dari orang-orang penjual-penjual kelilingan itu juga bisa, ketika kita besarkan itu hasilnya juga bisa pernah. Nah, tapi untuk menjaga kestabilan dalam tubuh itu usahakan yang baik. Oke, usahakan memilih dari PT, ada brosur, ada kayak seperti akte kelahiran ayam, jadi ada kapan mulai penetasan, mulai 1 minggu 2 minggu itu ada. Nah, kalau bisa. Yang kedua adalah pakan, yang mana pakannya sendiri itu kita usahakan sebaik mungkin. Punya kami itu memang sedikit, memang populasi 100, itu saya lebih enak beli di toko terdekat. Di sini itu ada, di sebelum Kabupaten Tuban, sebelum alun-alun itu ada. Di situ ada jual pakan, satu saknya itu berisi 50 kilo, itu kurang lebih harganya 320.000 itu 50 kilo. Untuk kapasitas ayam 100 itu bisa habis kurang lebih 4 hari. Nah, untuk pakannya sendiri kita pastikan untuk di sana itu saya rasa itu sudah bagus, sudah penjualan terbaik satu kecamatan Palang, nggak ada yang tertandingi, nggak ada yang menyaingi. Saya percaya bahkan semua di daerah sini itu belinya di daerah sana semua. Kalau untuk kapasitas banyak ayam telurnya itu kami sarankan kalau bisa ngudek sendiri, atau nama lain kita apa, buat pakan sendiri. Juga kita harus pembelian dedek, pembelian jagung, penggilingan, dan ada obat-obatan lain. Kalau bisa itu kita aduk sendiri atau kita atur sendiri. Gunanya kita bisa menstabilkan berapa kadar jagungnya, berapa kadar dedeknya, ya itu bisa kita kita buat-buat sendiri. Tapi untuk kekurangan bagi kita, memang populasi masih sedikit. Nah, itu alangkah baiknya kita beli satu saknya itu juga nggak apa-apa. Soalnya di sana itu pakai mesin pengaduk, ya memang di sana itu sudah
kualitasnya itu bagus. Pokoknya pakan itu harus. Terus sedikit untuk produksi ayam yang sangat bagus itu yang pertama adalah pakan harus stabil habis. Satu ayam ukurannya 1 ons, pagi setengah on, sore setengah setengah on. Jadi total 1 hari 1 ayam itu satu ons. Nah, jangan sampai ketika kita pagi pemberian makan katakan jam 7, terus ketika kita mau memberi makan lagi ketika sore kok masih ada tersisa. Lah ini jangan sampai. Hal yang perlu kita ketahui, ketika sudah menemukan hal seperti itu pasti produksinya nggak jelas. Kadang Senin bertelur, Selasa, Rabu, Kamis enggak. Sabtu bertelur, Minggu, Senin, Selasa enggak. Ya itu kekurangan daripada ketika nafsu ayam itu sudah menurun. Itu jangan sampai. Makanya usahanya kita adalah sering-sering menggaruk atau sering-sering mencampurkan air kepada pakan itu juga apa-apa biar agak basah lembab. Nah itu juga. Pokoknya kita harus menstabilkan. Terus usaha suhu untuk kotoran juga harus steril, itu bisa meningkatkan nafsu makan. Pokoknya keterangan ketika ada sisa makan yang seharusnya kita memberi makan yang kedua kok masih sisa, lah itu alamat produksinya kita itu enggak stabil. Terus yang ketiga, terakhir adalah manajemen. Yang mana manajemen adalah hal yang sangat kita rentan ya teman-teman. Soalnya ketika seseorang itu bisnis ayam petelur, katakan 100 ekor, itu pendapatan sehari adalah 50.000. Lah, itu 50.000 jika kita benar-benar menstabilkan teman ya, benar-benar. Untuk populasi ayam petelur itu kan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun masa produksi. Ketika sudah 2 tahun, menginjak 2 tahun itu kan sudah pengafkiran. Jadi harus dijual kiloan atau kita jual dagingan. Jadi pasti produksi ketika ayam sudah 2 tahun itu produksinya itu enggak jelas. Yang umumnya 90% pasti ada 60%, enggak semua itu. Soalnya sudah secara usia itu sudah mulai tua. Makanya harus kita benar-benar jaga untuk nafsu makan. Lah, masa produksi ayam petelur itu kan dua tahun. Lah ini sangat kita rentan. Ketika kita 1 harinya 50.000, terus kita buatkan langsung buat pengeluaran keseharian. Nah, itu sangat jangan ya teman-teman. Jadi untuk manajemen, jadi ketika sudah 2 tahun ayam itu pasti afkir. Afkir untuk daerah sini itu kurang lebih 1 ekor atau 1 kilonya itu 22.000. Lah umumnya 1 ekor ayam itu kan 2 kilo. Ketika sudah mendapatkan 2 kilo, ketika kita buat 1 kilonya itu 22.000, berarti kan 1 ekornya itu 44.000. Sayang kan ketika 1 bulatnya harga 88, ketika kita sudah tua, ketika ayam sudah tua itu di harga 44 atau 40.000. Jadi 1 kilo. Jadi untuk tips manajemennya adalah ketika kita 1 harinya menghasilkan 4 atau 5 kilo, berarti 1 kilonya itu kita harus menabung 2.000. 1 kilonya itu harus menabung 2.000. Contoh misalkan saya mempunyai 100 populasi ayam ekor, misalkan pendapatan saya 1 hari itu ada 5 kilo. Nah, jadi untuk setiap harinya saya harus menabung 10.000. Saya harus menabung 10.000. Ketika mempunyai 500 ekor yang mana ketika 1 harinya itu mendapatkan 25.000, ya otomatis penabungan kita adalah 1 harinya 50.000. Itu sebetulnya itu adalah cara mengantisipasi ketika kita afkir. Jadi ketika seseorang itu sudah afkir, katakan modal pertama adalah 10 juta. Ketika sudah 2 tahun jarak, ketika kita sudah afkir, pasti mesti nggak mungkin 10 juta lagi. Pasti ketika sudah di penjualan itu pasti ada 4 juta. Nah, terus untuk bisa ketika membeli lagi ada kurangan 6 juta itu gimana? Nah, itu adalah hal yang sangat rentan. Jadinya hal yang harus kita jaga, ya kita manajemen adalah kita harus jauh-jauh itu harus menabung 1 kilonya itu 2.000. Paham ya?
Jadi untuk ketika seseorang itu seharinya itu mempunyai 100 ekor, yang mana satu harinya itu mempunyai 5 kilo, jadi satu harinya itu harus menabung 10.000, yang mana 1 kilo, setiap 1 kilo itu 2.000 saja. Ketika sudah akhir, terus ketika penjualan akhir kita itu katakan ada 4 juta, lah penabungan yang kita tabung selama 2 tahun itu bisa menambahkan, terus ketika kita sudah di total penambahan itu kita sudah bisa pembelian kulit lagi. Itu adalah manajemen. Ketika sudah kita menabung, sisanya itu adalah uang kita, uang pribadi kita, uang keseharian kita. Itu teman-teman, katanya soalnya banyak sekali dari kita ketika sudah akhir, sudah mau pembelian pedagingan, itu kita nggak bisa untuk pembelian berat lagi lah. Ini adalah kita terlalu senang-senang dalam hal sebelumnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.